Alright, welcome to another episode of On Lights. I'm your host Shana Suartono dan hari ini kembali aku ditemani oleh seseorang yang akan kita kupas tuntas gitu ya mengenai perjalanan dari healing journey-nya. Kita akan bicara langsung bersama dengan Samara Fahrana, adalah seorang EFT coach, human design coach, dan juga author dari Mari Mindful. Ya, terima kasih banyak. Halo, Hai, aku tuh udah lama banget sebenarnya pengen ngobrol sama kamu. We've been following each other udah cukup lama ya, dan aku tuh selalu penasaran sama perjalanan orang menjadi seorang yang mindful karena aku harus mengakui kalau aku tuh sering banget dulu ya mengalami gejolak emosional gitu. Iya. Dan itu kayak buat aku praktek mindfulness itu adalah sesuatu yang harus diingatkan terus-menerus gitu. Mungkin sebelum kita ngomongin lebih jauh dan lebih dalam, kamu hari ini lagi mindful atau mindful? Oke, aku lagi mindful bahwa my mind is full. Bisa gitu ya? Bisa. Gitu, soalnya memang saat pikiran kita penuh, kita bisa sadar, bisa nggak sadar. Benar. Ya kan? Nah, jadi saat kita menyadari pikiran kita penuh, kita jadi tahu we can come back to this moment, we can let go some of these thoughts yang mungkin nggak relevan saat ini. Karena ya namanya kita kehidupan sibuk, banyak yang dikerjain, jadi banyak sekali mungkin pikirannya kemana-mana. Tapi now I'm here fully with you in this moment. Jadi aku mindful that my mind is full and I try to return back to mindful lah. Gitu. Such a loaded answer. Aduh, tapi thank you for sharing the energy. Makanya pengen tahu juga nih dalam keseharian yang kamu jalani nih, Sam, ada nggak sih kejadian kecil yang bikin kamu sadar selalu untuk membalikkan hidup kamu ada di sini dan sekarang? Iya. Aku cukup emosional sebetulnya orangnya. Oh ya? Iya, aku sangat mudah nangis gitu ya, sangat mudah merasakan kecewa, marah. Nah, tetapi di momen-momen itu yang membuat aku untuk hey, come back. Dan atau paling nggak menyadari. Paling simpel akhir-akhir ini Jakarta macet. Banget. Oh my God. Ini yang membuat aku kayak frustrasi, ngerasanya kok waktu aku mau habis. Mungkin ada suatu hal yang diekspektasikan tapi tidak terjadi gitu. Jadi di momen-momen yang rasanya di luar kontrol, itu cukup mudah untuk membuatku emosional. Tapi aku malah menyadari kayak, oh ya ini affecting me. Nah dari hal tersebutlah yang aku jadi kayak, oh I need some compassion for myself, gitu. I think the big journey dari perjalanan mindfulness aku adalah cara untuk jadi lebih lembut dan baik ke diri sendiri. Karena aku used to have such high expectations terhadap semua hal gitu ya Kak Ines. Jadi ke diri sendiri, ke orang lain, ke situasi. Jadi kalau nggak sesuai keinginan tuh suka marah-marah sendiri gitu. Tapi coming back from that trigger, aku jadi tahu bahwa ya ini emang prosesnya gitu ya. Malah kalau aku nggak ngerasain emosi itu atau trigger-trigger kayak macet tadi, aku malas latihan mindfulness. Aku kayak ya udahlah kan juga lagi biasa aja hidupnya. Oke, jadi sebenarnya momen-momen kecil itu justru mengingatkan ya setiap kali. Iya. Oke. Nah aku pengen tahu juga karena kamu kan punya perjalanan karir yang bisa dibilang cukup unik nih. Kamu datang dari corporate, dari neuroeconomics gitu, sampai dengan akhirnya kamu menyentuh banyak orang lewat si praktek kesadaran atau being mindful ini gitu. Kamu kapan sih sadar kira-kira? Kalau dari cerita kamu nih, kamu kayaknya cukup overachiever gitu ya, cukup punya high standard gitu untuk begitu banyak hal. Kapan kamu sadar kalau oke, hidup itu nggak cuma tentang ngejar produktivitas? Ya, tadi overachiever-nya betul, tapi aku tambahkan insecure overachiever. Oke, lebih gitu banyak ya. lagi ya. Iya, jadi karena pengen menggapai sesuatu hal, karena ngerasa dirinya tuh kurang gitu. Atau secara alam bawah sadar yang ngerasa kayak udah dapat suatu pencapaian, kayaknya ini belum cukup, kayaknya butuh hal lagi yang berikutnya. Kayak nggak habis-habis dong ya? Iya, kayak nggak puas-puas, nggak habis-habis gitu ya, namanya manusia. Nah, tapi itu jadi salah satu hal untuk aku titik balik mulai belajar mindfulness, human design, tapping. Jadi cerita awalnya aku kuliah nih, terus kuliah ya alhamdulillah juga nilainya bagus sehingga bisa masuk ke corporate di management consulting. Nah saat aku kuliah itu kan merasa relatif gampang gitu ya, maksudnya kayak ada standarisasi
ujian gitu, terus masuk ke real world gitu ya, dimana hal-hal yang aku nggak bisa selalu ekspektasi berjalan lancar seperti tes yang buat sekolah gitu misalkan. Lucu ya, kamu bisa pass itu semua dengan flying colors, terus giliran masuk ke real life malah justru wow gitu. Iya, jadi itu benar-benar fase yang stressful karena aku hubungan dengan banyak orang waktu itu kurang baik. Dan aku merasa akar masalahnya adalah aku gitu. Jadi aku hubungan sama orang tuaku nggak baik, sama pacar pada waktu itu juga nggak baik, sama teman-teman kantor, sama kolega-kolega di kantor. Jadi kalau ada orang bilang toxic environment, mungkin aku kali dulu awalnya toxic person itu. Karena banyak faktor. Cuman salah satu root cause-nya adalah merasa tidak cukup atau merasa membandingkan diri atau tadi marah-marah, reaktif. Jadi aku disarankan oleh temen SMA aku, coba deh ke psikolog atau ke psikiater. Itu tahun 2018. Jadi aku ke psikiater langsung tanpa aku tahu ya, karena dulu belum kayak zaman sekarang yang kita banyak ngomongin tentang mental health. Iya. Nggak ada awareness ya zaman dulu tuh kayak ya udah gitu aja kan. Iya, nggak terlalu sebanyak diomongin, dan ini pre-pandemi soalnya gitu. Kayaknya The Boost itu juga di momen pandemi. Benar. Jadi tahun 2018 itu aku mulai datang 1-2 kali, terus didiagnosa Kak Ines gitu, chronic anxiety and depression. Wow. Pas lagi kantor gitu. Terus aku yang kayak, wah gimana nih, karena aku merasa cukup khawatir karena tipe kantor aku itu kalau misalkan nggak naik level, ada kesempatan keluar dari perusahaannya gitu. Jadi for me it felt kayak fight and flight banget, survival sekali pada momen itu. Jadi aku mulai mencari cara gimana ya biar aku bisa lebih sembuh. Waktu itu belum kepikiran sama sekali buat yoga atau meditasi atau semua hal ini tuh aku nggak tahu. Sampai ada teman aku yang bilang, ayo kita ke Ubud, dia bilang kayak gitu. Dan aku biasanya ke Bali nggak pernah ke Ubud, Kak. Aku selalu yang di kayak Nusa daerah Dua, Canggu, Kuta. yang di selatan-selatan gitu sama keluarga gitu kan. Belum pernah pergi sendiri. Sesingkat cerita, di sana aku pertama kali belajar yoga dan meditasi. Berarti itu 2018 tuh? Betul, 2018. Terus aku nangis sejadi-jadinya pas lagi meditasi karena it was the first time aku ngerasa pikiran aku tuh tenang. Jadi menurutku meditasi nggak selalu bikin kita tenang, tapi di momen aku cemas itu pikiran aku tuh isinya sangat negatif. Gitu, very critical, self-talknya tuh nggak baik, selalu menyalahkan diri sendiri, jadi penuh ruwet. Nah, jadi dari latihan meditasi itu, aku mikir, maybe this is the answer to one of my problems. Dan ternyata sama psikiaternya pun bilang, ya ini membantu kok, coba aja. Jadi aku ikutlah yoga teacher training tahun 2019. Nah, dari situ sebetulnya aku jadi penasaran, why is this working gitu? Apa alasan kenapa saat aku di mat atau niatin waktu meditasi, nafas, menggerakkan tubuh, aku pemikiran cemas dan depresinya ini berkurang secara signifikan. Latar belakang aku tuh bukan psikologi, jadi aku belajarnya manajemen gitu. Nah, S2 aku, neuroeconomics itu bisa dimasukin sama orang-orang manajemen, Kak. Psikologi, neuroscience bisa. Jadi untuk melihat gimana ya hal-hal di otak ini bekerja sehingga emosi aku, pikiran aku lebih tenang saat meditasi. Ya udah, jadi singkat cerita aku berangkat, alhamdulillah dimudahkan untuk S2 di sana. Dan aku riset tentang how meditation affects our decision making. Gitu. Jadi neuroeconomics tuh ilmu melihat apa yang terjadi di dalam otak atau saraf kita dan dilihatnya dalam lingkup ekonomi lah gitu. Nah, cuman kan interest aku memang di meditasi, jadi itu yang aku riset. Terus aku share lah apa yang kamu research. Iya, apa yang aku research. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, berarti apa dari konklusi dari apa yang kamu kerjakan pas S2 itu, konklusinya memang berhubungan sangat erat atau apa dari dari tesis yang kamu buat? Iya, jadi 10 menit meditasi itu mempengaruhi emosi marah, sedih, rasa disgust secara signifikan gitu. Karena kita sering saat emosional
Suka nggak sih Kak Ines ngerasa kayak pengen check out sesuatu kalau emosional atau malam-malam gitu? Rasanya kayak maybe therapy, apa namanya, shopping therapy, retail therapy Retail gitu. therapy. Ya Kayak itu. it will make myself feel better, tapi not always kan? Banget, instant gratification itu kan kita nyari gitu, Yeah. apapun yang bisa boosting dopamin, serotonin, apapun itu gitu kan. Yeah. Tapi ya itu cuman stay sebentar ya. Stay sebentar, terus nanti uangnya boncos gitu kan. Kalau misalnya meditasi kan gratis, soalnya nafas itu kan gratis. Bener. It's just knowing the technique dan mau latihan. Jadi minimal 10 menit itu sudah ada efeknya. Cuman memang lebih baik kalau lebih konsisten ya. Jadi ada riset, bukan riset aku, cuman riset yang 40 hari, 90 hari konsisten meditasi, 20 menit pagi, 20 menit malam, atau 40 menit keseluruhannya itu udah bisa ngerubah otak kita juga gitu. Sampai kita jadi lebih kognitif fungsinya lebih baik. Tadi cemasnya berkurang, rasa takut, stresnya berkurang. Nice, oke. Good to know. Karena emang banyak gitu ya yang suka nanya ke aku kan, kenapa sih Nes lo meditasi dan gini gitu. For me, aku nggak pernah tahu cara menjawabnya gitu ya. Karena menurut aku semua orang what works for me enggak pasti works for you gitu kan. Aku jadi kayak kalau kadang mau sharing tuh aku bingung harus mulai dari mana gitu. Karena for me meditation changed my life gitu. Banget gitu. Tapi kan dengan kamu bisa menjelaskan dalam sebuah tesis dan ada konklusinya, I think itu adalah gateway untuk orang-orang yang mungkin skeptical sebelumnya ya. Ya, yang skeptical, cynical, macam-macam. Itu dia. Nah, kalau gitu, kalau aku tanya, apa sih sebenarnya yang dulu diri kamu nih, Sam, yang pernah ada gitu ya, kamu dengan dulu anxious dan lain-lain, apa sih yang harus ditinggal supaya kamu bisa mulai mindful buat seseorang yang sekarang baru mau menjalani that mindful journey? Ya, mungkin ada beberapa hal ya. Tapi kalau aku mengaca ke diriku yang dulu adalah self-critical, satu, karena itu benar-benar hal yang bikin aku mungkin gak mau latihan dan aku jadi cemas. Dan juga kedua adalah merasa close-minded tadi mungkin ya, yang cynical terhadap meditation or anything. Jadi lebih punya sense of being open, open for help, open to try new things, open to learn. Karena kalau ngerasa semuanya baik-baik aja, tapi sebenarnya enggak, itu hal-hal yang sebenarnya cukup memberatkan. Jadi kalau aku bisa meninggalkan sesuatu hal, those are the traits. Dan aku juga banyak ngelihat klien-klien aku gitu ya di human design, di tapping. Mungkin mereka merasa baik-baik aja, tetapi ada beberapa layer lagi yang kalau dikulik dan saat mereka mau, the change itu bisa jadi sangat transformasional gitu. Tapi it takes that first step of vulnerability ya, courage yang ngerasa mungkin gue baik-baik aja. Nah itu mungkin bisa dikurangin karena apa ya, kita perempuan ya apalagi we play so many roles banget ya kan, dan we have high expectation within our roles. Jadi kadang kita ngerasa yaudah semua kerjain sendiri aja, padahal mungkin perempuan pun dan semua orang ya juga butuh bantuan. Tapi untuk mengakui kalau diri kita butuh dibantu tuh kadang sulit. Ego ya. Ego kayak bisa kok, nggak apa-apa kok gitu. Dan biasanya kita mengubur diri dengan kesibukan dan distraksi yang lain gitu. Dan itu lazim terjadi gitu kayaknya di teman-teman aku juga. Nah kalau gitu kita ngomongin soal buku kamu, Mari Mindful. Nah, aku udah baca juga, buat yang belum baca, please do, karena emang banyak banget yang praktikal ya sebenarnya yang kamu ngomongin di situ gitu. Kamu juga bilang di situ kalau kehidupan itu sering terasa kayak notifikasi yang terus bunyi. Iya. Jadi, kenapa sih menurut kamu kita tuh perlu terus mindful dan kita tuh sebenarnya sering lupa gitu kalau ada diri sendiri di tengah notifikasi yang bunyi itu semua. Iya, aku kalau bayangin notifikasi ya, aku langsung ada visual HP aku dari berbagai app gitu ya. Dia keluar, terus habis itu nanti dia meminta perhatian dengan segala macam jenis nomor, angka, dan segala hal. Jadi ini kan hal-hal yang mengambil perhatian kita gitu. Sangat mudah buat kita tadi menyibukkan diri, melihat hal-hal eksternal, membantu orang lain dulu sebelum kita ngebantu diri sendiri. I think it's within the culture, nggak cuma kita sebagai perempuan aja, tapi kayak ngebantuin orang lain dulu baru ke diri sendiri. Dan ini yang bikin kita cepat habis energinya, Benar. emosionalnya,
pikirannya, kita kapasitasnya tuh jadi lebih kecil. Kalau buat aku tuh rasanya seperti itu. Jadi maksudnya lebih kecil itu kayak lebih mudah emosional, lebih mudah tertrigger, lebih mudah merasa bahwa aku tuh jadi cepet capek, cepet emosional. Nah, saat kita balik lagi ke diri sendiri tuh sebenarnya meningkatkan kapasitas untuk ngisi energi dulu biar nggak mudah ke-trigger. Karena notifikasi itu akan selalu ada nggak sih? Banget. Kerjaan itu selalu ada, responsibility selalu ada. Tapi aku suka bilang ini ke diriku sendiri, the world can wait, gitu. Bener. Iya, kayak kita ke diri sendiri dulu, ngisi diri sendiri. All these notifications will still be there, gitu. Tapi bagaimana kita bereaksi terhadap hal-hal ini, meresponnya, itu akan ngaruh banget kalau kita stabil dulu gitu energinya. Jadi aku suka banget pagi itu nyempetin waktu buat something for my mind, body, and emotion. Apapun itu. Kadang meditasi, kadang yoga, kadang jalan kaki, kadang cuman bikin kopi atau matcha, whatever that is. Tapi pokoknya hadir ya di momen itu. Iya, dan mesti latihan hadir, kalau nggak lupa hadirnya. Bener. Iya, bener. autopilot tadi sama. Iya, dari tadi kita ngomongin hal itu tuh soalnya. Aku juga sempat ngobrolin tentang autopilot mode gitu, di mana banyak banget orang yang bangun cuman untuk tertidur lagi gitu. Dia cuman bangun, cuman dia nggak ada di situ kan. Semua dijalanin dengan rutinitas yang ada gitu, tapi kita nggak pernah benar-benar ngasih pause untuk I'm here gitu kan. Sebenarnya itu yang harus kita ingatkan terus ke dalam diri kita kan. Nah, kalau gitu aku pengen tahu juga kira-kira kenapa sih mindfulness ini nih, kita udah tahu kan, kita udah sering dengar gitu kata-kata mindfulness gitu, how to be mindful dan everything gitu. We try to research it, we try to do it gitu. Tapi kenapa sih banyak orang yang juga masih merasa itu tuh bisa ditunda nanti aja gitu, entar-entar aja, nanti dulu kalau nanti udah tenang gitu. Padahal mungkin ada banyak hal yang bikin kita lupa sama diri kita gitu. Yeah. Menurut kamu urgent nggak sih untuk benar-benar ada dan hadir di sini hari ini? Ya, urgent dan important ya kalau di zaman sekarang, karena kalau asumsi tadi artinya kita orangnya tenang dulu baru bisa mindful gitu kan. Padahal menurutku karena kita latihan mindful lama-lama kita jadi bisa lebih tenang. Habit ya? Habit pasti meningkatkan tadi kapasitas lagi-lagi karena kalau kita harus tenang dulu, malah kebalikannya dari pengalaman aku, pas lagi tenang aku malas latihan gitu, atau kayak udah merasa bisa, nggak ada masalah, iya. Tapi nanti pas ada masalah, iya deh, aku mesti come back to my center lagi gitu. Aku balik lagi memijak kepada momen ini, ke apapun yang menjangkarkan aku, kepada kewarasan gitu ya. And that could be anything. Dan kalau misalkan kita lupa terhadap hal itu, mungkin bisa kebablasan. Nah itu yang kadang jadi sulit lagi untuk come back. Nah tapi kalau kita punya support system, ada orang-orang, kalau kita tahu who to reach out, minta tolong tadi ya sama juga, kita jadi bisa latihan mindful sebenarnya kapan aja gitu. And maybe seeing it as a self-care dan self-love yang kayak aku butuh buat ngisi diriku sendiri, bukan buat keren doang gitu. I think that's important karena sekarang kata mindful itu juga cukup jargon dan dipakai di banyak hal. Benar. Ini ngerasa dia equivalent dengan harus tenang dulu terus nanti aja gitu. Tapi padahal mindful esensinya kan sadar di momen ini, saat ini, tanpa menghakimi. So whatever it is, just be and notice gitu. Iya sih, benar. Dan harus diingetin terus-menerus dan harus dibuat kebiasaan itu ya. Jadi kadang emang itu yang mungkin kayak apa ya, that sense of urgency belum ada gitu di beberapa orang mungkin, atau kayak oke nanti aja, itu juga masih sering terjadi. Dan kadang temen aku tuh suka ngomong gini sih, Sam, gimana sih caranya meditasi, gimana sih caranya duduk, ngapain sih gitu. Kamu saat ini gitu ya, apalagi dengan apa yang kamu udah research, gimana sih cara kamu meyakinkan orang-orang yang masih skeptical dan cynical ini untuk just try to do it gitu. Ya. Meditasi itu orang berpikirnya kita harus duduk kayak gini, harus majemin mata, mungkin harus kayak gini terus kosongin pikiran. Gimana sih caranya kosongin pikiran gitu. Tapi nggak mesti seperti itu gitu. Jadi aku akan bilang coba ngelakuin hal yang kamu emang enjoy dalam harimu dan rasain dia akan lebih enjoyable saat kamu sepenuhnya hadir.
contoh, memang kamu suka apa? Ngeteh, ngopi, Aku atau ngopi. matcha, atau oke. Ngopi. Kopi bikin sendiri atau beli nih kopinya? Ngopi bikin sendiri. Ngopi bikin sendiri kan, oke. Let's say ini adalah hal yang memang kita lakukan autopilot. Tapi kan ngopi bikin sendiri itu pakai apa metodenya? Aku pakai coffee pot, tuk, masukin jus. Oke. Lebih mudah. Iya. Tapi itu kan itu ada rangkaiannya, gitu kan. And you're using your senses, you're smelling it, you're tasting it, nanti segala macam gitu. Kalau dilakuin kayak gitu aja, cepet aja ya mungkin fungsionalnya emang buat bikin kita bangun. Tapi kalau kita lakukan dengan kesadaran penuh, tarik nafas dulu, slowing down dulu, dilihat satu-satu, ditakar gitu nggak? Nih, nggak langsung aja gitu ya, tuang gitu. Ada yang dituang gitu kan, jadi ada suaranya atau Udah apa. panas belum? Oh, udah, gitu, pencet. Mencetnya kan itu juga ada kesadaran kan sebetulnya gitu. Jadi you can make it even more quote-unquote ceremonial. Yes. Ya, dan itu jadi ngebantu kita latihan namanya meditasi mindfulness informal gitu. Tapi kembali lagi yang bikin kita nggak sadar karena kita nggak sering latihan, makanya butuh meditasi formal. Nah, meditasi formal ini nggak perlu duduk sebetulnya, tapi penting untuk paling nggak alert. Nah, alert atau sadar ini bisa sambil rebahan, bisa juga sambil jalan gitu. Dengan niat, oh aku memang mau melatih perhatian aku untuk kembali ke momen ini. Jadi buat orang-orang yang mikir di awal aku nggak bisa meditasi, kalau ngajak dia memperhatikan hal yang dilakukan, misalnya teman-teman yang lagi nonton ini terus kayak memperhatikan udara yang masuk, lagi tarik nafas, keluarin nafas sambil dengerin, that's already meditation gitu. Tetapi baik lagi kalau ke sainsnya, untuk dapetin manfaat yang optimal minimal 10 menit saat ini ya sainsnya. Meditation tuh ya, sitting meditation for 10 minutes. Yeah, sitting meditation with breathing. Tapi menurutku again the sitting itself itu untuk mengurangi distraksi. Sama juga buat memejamkan mata atau buka mata itu mengurangi stimulasi visual gitu misalkan. But you can meditate anytime anywhere kecuali pas lagi tidur ya. Karena kalau tidur udah nggak bisa meditasi, udah bawa mimpi jadinya. Gone. Iya. Ngantuk kayaknya bang. Langsung masuk ke subconscious ya, yang adalah kalau di dalam apa brain activity itu udah berbeda level ya. Iya. Bener kan aku? Iya. Benar. Oke. Kamu juga bicara nggak hanya soal mindfulness, tapi kamu juga adalah human design coach. Iya. Nah, aku pengen tahu deh dari kamu gimana sih human design dan mindfulness ini bisa kerja bareng gitu ya untuk Sami buat kehidupan yang lebih bermakna. Iya. Kak Ina sudah pernah latih human design-nya atau eksplorasi sebelumnya? Udah, tapi aku belum pernah kayak ngobrol sama human design coach, cuy. To be honest. Iya. This is my first time. Iya, jadi buat teman-teman juga, human design itu adalah cara kita mengenal diri sendiri. It's a tool. Memang menggunakan tempat tanggal waktu lahir. Dimasukin ke sebuah software atau website, keluarlah sebuah gambar. Nah, dari gambar ini tuh ditranslate sebetulnya kayak gimana sih cara kita, tadi mungkin meditasi, ngambil keputusan, makan, minum, environment yang cocok buat kita, cara kita istirahat, macam-macam hal yang bisa dilihat di dalam human design. Nah, menurutku mindfulness dan human design itu satu kesatuan yang sama, karena saat kita mulai mengenal diri sendiri kan kita jadi semakin menyadari. Nah, itu part of mindfulness-nya. Dan tambahannya adalah untuk tidak menghakimi, karena misal kita tahu human design kita, terus kita kan ngelihat sebenarnya dua sisi koin, pasti ada positif minusnya dan negatifnya gitu. Seorang kayak, wah aku kok kayaknya nggak selaras banget nih, ini hal yang aku sering dengar dari klien aku. Karena saat diinformasikan kayak, kok aku lebih banyak relate ke hal-hal yang nggak baiknya gitu kesannya. Terus aku akan ingatkan bahwa menyadari ini is a great step daripada nggak sadar gitu, ya kan? Jadi part of mindful living itu bisa menggunakan human design, dan untuk membuat human design nggak cuman ngobrol sekali, tapi bisa diimplementasi dalam keseharian dan dapat benefitnya, juga pakai mindfulness. For example, how you make decision mungkin buat aku adalah dengan dengerin tubuh. I have to be mindful of my physical body. Ada orang yang mengambil keputusan dengan siklus emosi, mindful of their emotion. Ada yang dengan siklus bulan, mindful with how they feel in different time of the month gitu. Jadi semuanya benar-benar bisa digabungkan dalam keseharian
kita buat kontemplasi juga, Mm-mm. dan juga ya take action-nya. Ya, Gitu. decision making ya. Benar. Oke, Balik oke. lagi ke situ sebenarnya. Menarik sih. Aku perlu tahu lebih jauh berarti. Abis ini kita ngobrol lagi lebih jauh Boleh, mengenai human boleh. design. Ya. Nah, satu hal juga yang aku pengen bahas adalah mengenai EFT. Kamu berbicara sekarang sering banget gitu tentang EFT. Sebenarnya apa sih EFT itu dan kapan kamu pertama kali mengenal metode ini dan sejauh mana nih bisa mengubah hidup kamu? EFT tapping itu mungkin aku taunya juga di momen-momen pandemi ya. Pandemi itu membuka banyak hal banget. Benar. Benar-benar untuk banyak orang, banyak layer diri. Dan saat aku merasa mudah tadi marah dan cemas dan nangis, aku mencari cara yang mudah untuk aku bisa meregulasi perasaan tersebut. Gitu. Terus aku belajarlah dari salah satu temanku tentang EFT tapping ini. Terus aku coba cari buat trainingnya di Indonesia tuh waktu itu belum nemu nih. Ada di luar negeri, terus aku lagi fokus di human design. Jadilah ketemu ternyata ada training EFT di Indonesia baru tahun lalu aku ikutnya. Nah, jadi EFT adalah Emotional Freedom Technique dengan tapping. Jadi dia mengetuk halus bagian tubuh yang ada saluran meridiannya gitu. Jadi kita ngebantu untuk ngurangin stagnan energi dan emosi dan pikiran. Dan menurutku ini adalah hal P3K emosi, Kak Ines. Karena karena kalau kita emosional mungkin kita nggak bisa selalu ngontak orang gitu kayak curhat atau kita lagi ngerasa nggak enak sambil tapping gitu itu nggak bantu buat ngerilis atau menetralkan di momen tersebut. Jadi pas aku belajar sebenarnya semua hal yang aku sharing itu datangnya dari aku sendiri dulu butuh. Terus aku belajar menggali deep karena aku cukup kepo ya dengan kayak why does it work? Dan itu yang akhirnya membuat aku pengen sharing ke orang lebih banyak lagi. Apalagi ini kan cara yang simple ya, semua orang bisa gitu. Tapping. Oke, jadi berangkat dari kamu sendiri dulu yang udah merasakan benefitnya ya. Kalau gitu kasih tahu aku deh, apa sih yang kita lakukan sebenarnya di dalam EFT? Oke, jadi kita bisa mengetuk dan kita bisa juga untuk ngomong. Nah ini kita ketukannya dulu ya. Jadi kita ketuk halus, ini poin yang pertama, sambil samping kelingking. Ini kayak 7 sampai 8, 10 kali, tapi sebenarnya nggak ngitung juga gitu. Jadi ini ada titik yang kita bisa buat rilis emosi yang pertama. Lalu kedua, ini aku kacamata aku angkat dulu ya. Di alis, di tengah alis. Ini salah satu chakra juga ya? Iya, third eye ya. Third eye chakra. Yang ketiga samping mata. Oke, ini kanan kiri? Boleh, kanan boleh, kiri boleh, dua-dua boleh senyamannya. Terus bawah mata. Terus bawah hidung. Bawah hidung. Kadang kalau ini kayak agak aneh, kadang kita bisa gini juga. Di samping gitu. Terus bawah bibir. Terus kita di tulang selangka atau collarbone. Ini ya. Udah mulai ngerasain sesuatu kan? Terus satu jengkal di bawah ketiak. Ya pundaknya relax aja. Gitu. Iya. Tapi how do you feel just doing the tapping sebelum pakai omongannya? Kayak waktu aku bayi kan kalau disuruh tidur sama ibuku ditepuk-tepuk ya. Puk-puk, aku dipuk-puk pantatnya kayak bayi gitu. Iya, gitu digini-gini pahanya, pantatnya aku gitu. masih melakukan itu untuk anak aku. Mungkin rasanya kayak gitu ya? Iya kali ya, kayak mempuk Soothing. halus ya, soothing. Buat orang beda-beda memang. Jadi ada yang rasanya keluar air mata, terharu, sendawa. Ada yang rasanya jadi pusing atau sakit perut. Tapi ini hal-hal yang cukup wajar. Kayak tinggal mungkin nanti perlu minum air putih atau makan suatu hal yang grounding gitu. Nah, kalau pakai kalimatnya itu banyak sebenarnya tekniknya. Cuman yang paling dasar adalah satu menyadari, kedua memaafkan, dan ketiga memasrahkan. Itu yang paling basic gitu. Jadi misalkan kita lagi ngerasa ada yang mau diproses nggak? Aku banyak. Tapi Yang nanti aku simple. nangis. Misalkan kita ngerasa apa ya hari ini? Cemas. Oke, simple cemas ya. Banyak orang yang ngerasa cemas. Misalkan aku menyadari ada rasa cemas. Aku memaafkan diriku sendiri dan orang lain yang membuat aku merasa cemas. Aku memasrahkan rasa cemas ini kembali ke Tuhan dan semesta. Supaya itu gitu aja diulang-ulang terus. Gitu. Apakah ini bagian dari
teknik hipnoterapi juga atau gitu? Terpisah sih sebetulnya, cuman mungkin persamaannya adalah penggunaan kalimat dan bagian afirmasi dan juga tadi gelombang otak kita lama-lama semakin tenang gitu. Iya. Jadi dia mengarah ke alam bawah sadarnya juga seperti hipnoterapi. Tapi aku belum belajar hipnoterapi secara mendalam. Aku belajarnya EFT tapping dan NLP Neuro Linguistic Programming. Jadi penggunaan kata tuh yang bisa ngebantu cara kita melihat dunia dan memproses itu, reprogramming lagi. Oke. Kemarin tuh pas banget ya, aku baru dengar satu podcast yang bilang apapun yang kita keluarkan dari mulut itu adalah mantra. Iya. Benar. Jadi benar-benar be mindful of what you're saying with your words gitu, karena emang apapun yang kita omongin itu semua mantra. So kayak iya juga ya gitu. Dan sekarang kan kita lihat ya banyak banget orang yang kadang-kadang ngomong tuh enteng banget gitu. Dan itu mengingatkan aku lagi sih, aku apalagi sebagai host ya, pekerjaan aku kan public speaker ya. Kadang aku tuh lupa berapa banyak kata yang udah aku omongin, dan itu keluar begitu aja dari mulut aku untuk ya itu feeling the dead air gitu kan. Tapi kemudian setelah itu diingatkan, iya ya, you have to be very mindful of your words gitu. Dan itu baru kayak, oh iya ya. Apalagi untuk ngomong sama diri kita sendiri. Thank you for sharing that. Aku baru ngerasa aja gitu kayak, oh iya ya, harus diingetin terus. Nah, kamu udah mencoba praktek EFT ini gitu, dan pastinya juga udah banyak orang yang datang ke kamu untuk meminta bantuan dan menjalani terapi ini. So far, apa sih yang kamu lihat perbedaan dari klien kamu? Ada nggak satu memorable story yang kayak wow gitu buat kamu? Aku mencoba mengeneralisir biar tidak sharing someone's story specifically gitu ya. Sedikit sanitizing, tapi secara general memang tapping ini ada dua manfaatnya buat aku dan yang aku lihat. Kita dapat insight to a problem yang selama ini mungkin sulit ada jawabannya gitu. Tiba-tiba dapat ada aha moment. Karena EFT tapping ini juga ada hubungannya sama fobia, bisa membantu untuk fobia. Jadi ada yang fobia takut naik pesawat. Oh, gitu. Kalau aku baru mau tanya, kalau aku fobia sama cicak gimana? Ya bisa jadi kan mengurangi gitu. Jadi kalau di belajarnya, jadi kita tuh namanya kayak shock therapy gitu ya, atau exposure therapy. Jadi kalau pas belajarnya misalkan kita nggak suka contoh cicak gitu, so kita bisa bayangin cicak atau ngelihat cicak. Itu kan tadi udah langsung kayak gitu ya. Aku kayak langsung. Terus sambil tapi misalkan hal yang lain deh, mungkin yang bukan yang cicak gitu ya. Misalnya takut sama, aku dulu nggak suka kodok karena mungkin mirip-mirip ya masih mirip-mirip. Iya tapi ya misalkan kita bayangin sesuatu yang kita nggak suka, sambil kita tapping, dia tuh ngebantu untuk ngurangin si rasa shock atau trigger itu. Gitu. Reaksi yang sensasi di dalam hati kita yang gitu ya. Iya. Terus contohnya waktu itu kayaknya mungkin tikus. Kalau tikus gimana? Tikus masih oke lah. Ya. Ada mici, ada mini ya, itu oke lah. Iya. Ya jadi akhirnya orangnya tuh bisa dipegang itu si tikusnya itu. dari takut. Cuman let's say di klien aku kan kita nggak ada percobaan yang langsung ya. Cuman dia ada rasa takut tertentu. Terus kan itu cukup penting ya sebenarnya kayak takut terhadap mode of transportation karena kan jadi melimitasi gitu. Jadi nggak bisa bepergian. Iya, berpergian jauh itu maksudnya kalau keluar negeri gitu jadi susah, atau kalau masih bisa naik sepeda gitu ya, sekarang ada juga orang yang keluar negeri naik sepeda gitu kan. Tapi untuk mengetahui bahwa dengan rajin tapping bisa membuat dia mengurangi rasa takut dan khawatirnya terhadap naik pesawat, sehingga dia bisa melakukan hal-hal, kan pesawat is just a means to an end gitu kan, untuk apa mau berlibur, apa ada acara atau kegiatan. Dan menurutku itu yang helpful banget. Jadi ada insight yang muncul kayak kenapa sih ada rasa takut. Lalu kedua adalah mengatasi trigger itu karena membuat diri merasa aman. Iya, benar. Karena kan fobia itu merasa ini ada simbol yang bikin kita tidak aman. Ancaman. Ada ancaman. Nah, trigger itulah yang mungkin dengan sambil kita tapping, dengan periode waktu lama untuk benar-benar go deep, tapi juga di momen itu yang kayak kita ngerasa takut, lama-lama bisa agak lebih tenang. Kalau orang sekarang mungkin takutnya, dulu ya aku takut nerima chat atau email dari bos di luar jam kerja gitu. Itu aku. Iya kan gitu. Jadi sampai ada
gitu ada Iya. rasa gitu ya. Aku sampai sekarang masih ada ini, agak takut kalau ada orang yang nelpon. Karena aku udah nggak zaman banget nerima telepon. Aku barusan Iya, gitu. iya, aku kayak, aduh, Diem. mau ngomong apa ya? Karena kita nggak bisa ekspektasi orang ini mau ngomong apa. Bener. Kalau di chat kan bisa dibaca dulu, Bener. dibalasnya nanti. Kalau telepon kayak deg-degan gitu. Iya, aku juga. Barusan aku ngeliatin telepon aku sampai berhenti berdering. Udah. Iya, aku nggak tahu itu apa yang terjadi gitu kan. Tapi kita jadi bisa tapping, oh ya aman. Nah sekarang aku jadi bisa angkat telepon. Dulu aku nggak mau angkat telepon, bener-bener kayak yang aku nggak mau share nomor WhatsApp aku ke orang. Aku nggak mau Oh, wow. sampai segitunya. Kayak my privacy is very important, nggak mau diganggu pokoknya. Tapi ternyata dengan EFT tapping itu personally ngebantu aku. Iya. Karena banyak orang yang merasa healed kalau mereka menghindari triggernya gitu ya. Padahal trigger itu kan bagian dari hidup juga ya. Iya. Seperti itu kan, maksudnya ada trigger-trigger yang mengingatkan kita untuk harus terus mindful gitu. Iya. Nah, kalau gitu aku juga pengen tahu kalau dari EFT ini emosi apa sih yang paling sering muncul biasanya? Jadi kita coba pakai kecemasan ya. Tapi Kecemasan. aku sendiri pas belajar dan ngeliat klien-klien aku, biasanya muncul rasa sedih gitu. Kayak, karena kan ini hal-hal yang tadi biasa kita hindari. Jadi kita surprise gitu, nggak banyak mau dirasakan, biar yang penting kita sibuk aja dengan kerjaan dan tanggung jawab. Jadi kita ngerasa, wah kok emosi ini keluar ya, misalnya dadanya tuh udah mulai berat, atau tenggorokannya mulai tertutup gitu, yang kayak pengen dinangisin. Di momen-momen itu kalau merasa nyaman untuk dikeluarin emosinya, lebih baik dikeluarin gitu. Karena kan Jangan ini udah, ditunda ya. iya, karena kan nanti meledak gitu kan. Tapi kalau kita kasih dia ruang dan waktu untuk diproses, jadi nanti kita nggak capek nantinya gitu. Dan buat orang lain, buat kita ke orang lain dan orang lain ke kita, relasinya bisa jadi lebih baik. Karena itu kan masalah utamaku dulu. Relasi aku sama orang-orang sekitarku yang paling deket tuh nggak baik, sehingga segala hal tuh masalah gitu, super drama yang nggak perlu drama. Iya. Jadi dengan kita mau memproses emosi itu, kadang yang sembuh nggak cuman kita, tapi orang-orang sekeliling kita. Ya, you feel that? Yes, of course. Walaupun mereka nggak yang kayak healing gitu ya, tapi kita buat Kak Ines juga ngerasa kayak gitu. Sangat. Aku ngerasa kayak apa ya, dengan aku meregulasi emosi aku, apapun itu ya, memproses banyak hal, going inwards setiap kali aku mau meledak atau apa gitu, emosional gitu. Aku ngerasa sekeliling aku juga somehow adjust. Anak aku apalagi. Anak aku kan baru mau 7 tahun ya, dia tuh kayak lebih, apa ya, sekarang lebih tenang. Tadinya kalau waktu aku emosional banget tuh ya, beberapa hal bikin aku ke-trigger dan lain-lain, dia juga ternyata menyerap energi itu kan. Ketika aku mulai dari diri aku untuk enggak, tenang, semua baik-baik saja. Aku mantra aku itu dulu. Setiap kali aku panik, tenang, semuanya baik-baik aja kok. Baru kayak, oke, balik lagi ke momen ini, apa nih yang harus dikerjain gitu kan. Nah itu juga aku ngerasa anak aku jadi lebih bisa menahan dirinya untuk tidak terlalu cepat bereaksi gitu. So I totally agree with what you're saying, dan menarik banget gitu sebenarnya, makanya aku sangat tertarik dengan healing journey ini, karena aku ngerasa bukan cuma aku yang tersembuhkan. Ya kan, bukan hanya surrounding aku aja, bahkan kita cerita pun sama orang juga merasa, oh iya ya gitu, sama ya gitu, apa yang kita lewatin gitu. Makanya dari tadi apa yang kita ngomongin nih Sam, mindfulness tadi kita ngomongin, kan mindfulness mengajarkan kita untuk menyadari, hadir di hari ini. EFT mengajarkan kita untuk menemani dan berteman dengan si emosi itu. Kira-kira kalau gitu aku pengen tahu makna berdamai dengan emosi buat Sammy apa? Berdamai dengan emosi, menyadari dan mau take responsibility, tanggung jawab terhadap emosi itu gitu. Soalnya kalau kita merasa tadi nggak bertanggung jawab, kita blaming orang lain. Gue marah karena dia lo nge-trigger gue sih gitu ya. Gitu. Jadi kayak, tapi kan padahal sebenarnya kita punya cara pemikiran itu terhadap sebuah masalah. Nah, jadi itulah yang kadang ngebikin aku membuat kayak, ya, kalau ini masalahnya walaupun tertrigger orang lain, ini adalah cermin terhadap my inner world gitu. Jadi kalau aku ngelola sebenarnya sama ya. Jadi kayak kalau kita ngelola emosi diri sendiri, mungkin anak kita, orang tua kita, pasangan kita, kolega kita juga akan merasakan itu gitu jadinya nanti. Tapi yang pertama, tanggung jawab dulu
bahwa ya it's something coming from within me, so I can quote unquote feel it and solve it as it is gitu. Karena mungkin kata solve it itu juga quite ironic ya, karena kan aku belajar emosi itu bisa diregulasi. Tapi saat kita cukup menyadari aja, itu pun udah bisa mengurangi intensitasnya. Itu sebenarnya tadi riset aku. Jadi kalau di Google ini namanya name it to tame it, pernah dengar? Ya, gitu kan, emotional wheel. Jadi kita tahu vocabulary emosi gitu. Jadi bahkan tanggung jawab yang aku mau belajar tentang emosiku dan kenapa emosi ini terjadi, that's also something that's useful. Kalau Kak Ina sendiri ada nggak kayak buku atau resources yang tentang emotion gitu ya pernah? Banyak banget, Sam. Aku tuh emang pembaca banget ya. Jadi banyak banget hal aku baca dan banyak banget yang aku serap gitu. Dan salah satu yang sangat aku ingat adalah buku dari Nicola Terra, How to Be the Love You Seek. How to Be the Love You Seek tuh memberikan aku begitu banyak insight tentang meregulasi emosi tadi gitu. How to use our body dan vibrasinya untuk menenangkan orang lain. Kita nggak akan bisa menenangkan orang lain kalau kitanya belum tenang kan. Jadi aku belajar itu karena parenting kan challenging banget ya. Dan akhirnya aku belajar kalau akunya tenang, anak aku juga ikutan tenang gitu. Jadi aku dulu nih gitu. Meskipun dia triggering aku untuk bereaksi, tunggu, jangan ke pancing. Ini adalah sebuah cobaan. Akunya harus tetap tenang. Akhirnya aku jadi, karena punya anak tuh melatih itu tiap hari kan. Kalau dia lagi out of control, dia minta ini minta itu, kita kan nggak bisa setiap saat ke-trigger kan. Nah itu sih dari buku itu aku jadi ngerasa oh ya regulasi emosi itu penting banget gitu dan kita mencontohkan ke dia kan. Aku nggak mau dia jadi nggak tahu cara untuk tenang gitu. Pastinya kita menciptakan environment seperti itu gitu. Dan lewat situ juga aku pengen tahu dari kamu nih, kalau memeluk emosi negatif tuh seperti apa sih Sam? Apakah kita harus cepet-cepet merasakan abis itu let go? Atau emosi negatif itu mengajarkan apa gitu sebenarnya untuk kita? Apakah kita perlu melabeli? Yes and no menurut aku. I think kita melabeling itu tadi kan name it to tame it. Jadi semakin kita tahu daripada bilang, oh gue ngerasa nggak enak, tapi kayak aku merasa marah gitu. Itu juga beda dengan aku marah atau aku pemarah. Karena kan kalau bilang aku marah, artinya kita marah itu adalah identitasnya kita. Kalau aku merasakan itu ada sedikit jarak daripada nggak nge-labelin sama sekali. Tapi ada juga yang kayak kalau nge-labelin ini emosi buruk, kita secara alam bawah sadar atau dari budaya sebaiknya nggak dirasain gitu, atau baiknya tuh nggak marah-marah atau nggak. Jadi penting untuk kita teredukasi dan mau belajar apa sih rasa marah itu buat kita gitu. Mungkin marah secara general orang ngebayanginnya teriak-teriak gitu, tapi mungkin marah itu, aku suka banget sebenarnya dengan emosi marah. Sebenarnya kenapa? Karena emosi marah ini bikin aku berenergi untuk hal yang positif. Gitu, karena energi marah itu tuh besar banget, gitu. Iya kan? Aku jadi semangat mau ke gym gitu misalkan. Aku jadi pengen semangat lari deh gitu ya. Jadi kalau dibilang cepet-cepet atau enggak, itu tergantung sama kapasitas yang kita punya gitu. Karena kita mungkin nggak bisa selalu kayak lagi ada marah dikit, terus langsung book suatu call sama coach atau apa. Tetapi kalau misalkan kita udah tahu, oh aku ngerasa marah, mungkin bisa tapping sedikit. Tadi mengelola nafas, menghembuskan nafas lebih panjang daripada tarikan nafasnya. Mungkin tadi olahraga gitu ya, sesuatu yang eksplosif, yang intensif. Sehingga nggak kita tanam terus dan nggak mau diurus sama sekali. Jadi putting a blind eye gitu, kayak ya udah nggak mau. Jadi kalau ada kapasitas waktu sebaiknya diproses. Kalau memang di momen itu kita lagi hektik dan nggak bisa, P3K and then put aside for later. Tapi make sure kita masih tetap ngelola itu. Gitu. Apalagi dengan kejadian besar dalam hidup ya, hal-hal yang di luar kontrol kita. Sekarang kita ngeliat lagi ada banyak bencana kayak gitu. Kita ngeliat sosial media, kita juga ada rasa marah, ada rasa kecewa, whatever that is. Jadi tapping itu dan dikelola, diomongin. Jadi make sure rasa emosi itu yang kita ambil mungkin dari orang lain atau yang kita reaksinya kita rasakan,
menjadi a force for good Oke. gitu. Instead of cuman kayak Iya, iya. enteng nulisnya ya, udah tadi ngomongin netizen. Bener-bener Iya. bener. Jempolnya sih Iya. enteng banget ya emang. Iya. Kalau gitu, kalau aku pribadi ya Sam, aku penasarannya, iya aku berteman dengan marah gitu, dan aku udah cukup tahu nih sekarang how to deal with my anger. Tapi sadness is a totally different thing menurut aku. Sadness tuh kayak apa ya? Aku perlu berulang kali mengunjungi. Karena banyak banget tuh gitu kesedihan di dalam hidup aku yang menurut aku kayak apa ya, sulit untuk aku proses gitu. Bukan hanya sulit, tapi kayak harus berulang kali aku datangi. Menurut kamu bagaimana sih menyikapi sadness ini, apalagi terkait dengan EFT yang kamu lakukan? Iya. Sadness, kalau buat aku tangisin aja. Aku cukup suka nangis ya. Tadi aku bilang gitu. Believe me, Iya. I cry all the time. Iya, aku alhamdulillah aku ada support system yang embrace kalau aku lagi sedih atau nangis gitu. Dan aku pun, Lucky you. yeah, thank you. I feel very lucky. Termasuk misalkan suamiku gitu yang kayak udah nggak apa-apa nangisin aja. Dulu aku kalau sama orang tua aku dibilang kalau lagi nangis ya udah jangan nangis gitu kan. Terus aku pas mulai dewasa aku bilang aku mau nangis nggak mau dinasihatin, peluk aja dulu gitu. Terus habis itu akhirnya kayak gitu. Tapi awal-awalnya bilang udah jangan nangis, nanti juga ini apa selesai masalahnya gitu, nggak apa-apa, nggak usah sayang tangisannya gitu. Tapi setelah aku bilang kayak gitu, orang tua aku juga yang kayak oh ya nggak apa-apa Bener ya. gitu. It's okay to embrace. Dan merekanya pun juga jadi it's okay to embrace certain feelings gitu. Ya kalau EFT tapping tadi, jadi kita bisa mengetuk. Nah mungkin misalkan kita lebih ngerasa di dada aja diketuk juga nggak apa-apa. Karena mungkin kita nggak punya waktu untuk ngelakuin ini semua, atau kita nggak mau obvious gitu ya, yang terlihat banget sama orang. Gitu. Berarti itu bisa dilakukan setiap saat ya, Sam? Bisa Kapanpun kita merasa sedih. Betul, bisa setiap saat. Tidak ada maksimalnya. Okay. Gitu. Dan how long should we do it? Sampai ngerasa lebih enakan. Jadi menariknya dari EFT tapping itu kita bisa memberikan skala. Jadi skala 0 sampai 10 seberapa berat atau cemas atau sedih yang kita rasakan. Misalkan let's say angkanya maksimal lah di 10 atau ada orang rata-rata di angka 9. Terus ngelakuin siklus tapping. Terus setelah tapping kita rasain lagi angkanya berapa. Dia masih sama, berubah makin tinggi atau makin rendah. Biasanya dia cenderung rendah, tapi kadang juga dia tetap sama gitu ya. Nah, kita punya pilihan mau dilakukan lagi atau istirahat dulu and come back to it later. Tapi itu yang membuat aku kayak bikin emosi mudah dipahami dan dihitung gitu. Jadi it's not something abstrak. Karena kita nggak diajarin ya tentang emosi. At least aku nggak pas masih kecil. Jadi kalau kita bilang skala 0 sampai 10 ya kurang lebih lah angkanya segini gitu. So we know that there is progress and output dari proses itu. Jadi terukur gitu ya? Iya. Benar sih. Approach yang menarik untuk menyiasati rasa-rasa tidak enak di dalam diri ya. Kalau gitu kembali lagi ke mindfulness. Apa sih Sam satu langkah kecil yang mungkin bisa dilakukan oleh orang yang mau hidup secara mindful? That is it. That is it. To sigh. Sigh itu menghela nafas. Okay. Selain itu yang aku memang suka lakukan ya, antara menutup mata terus sigh, atau tutup kuping terus sigh. For me ini sangat cepat untuk merubah. Karena kalau nafas aja kan kita selalu nafas, ya menyari nafas. Tapi kalau kita langsung merubah pola nafas, sigh itu juga ngebantu kita untuk release cortisol and stress levels and tension gitu. Tapi dengan tadi kita kan pegel nih matanya. Mungkin pada nonton ini juga dari layar gitu. Seharian kita ada kebanyakan dari kita juga pakai layar, entertainment pakai layar. Jadi nutup mata bentar tuh enak banget gitu rasanya. Aku kayak capek gitu kan. Terus kuping juga sama, kita tuh hidup dalam banyak sekali noise dan distraksi. Kita juga di Jivaraga ini walaupun indah sekali tempatnya, cuman kita dekat dengan jalan raya dan LRT, jadi ada suara gitu. Jadi kadang rasa noise itu
juga bisa help going inward. I see. Jadi ada beberapa trigger karena tiap orang kan beda ya caranya. Bener. Tapi buat aku itu hal yang sangat ngebantu dari yang mungkin lebih tegang untuk slow down. Karena slow down itu membuat aku lebih mudah untuk mindful kebanding kalau lagi buru-buru gitu. Bener. Aku juga audio, kuping aku tuh sensitif banget, makanya aku beli ini loh, earbuds yang emang bisa aku pakai mana-mana. Iya, same. Aku punya banyak jenis itu. all the things. Iya, karena bikin aku ngerasa nyaman dan aman tiba-tiba gitu, kayak dipeluk gitu tiba-tiba. Dan kamu ngomongin saya tuh mengingatkan aku akan anjing aku di rumah, Pablo. Dia sering banget kayak tiduran tiba-tiba. Kayaknya itu adalah sebuah hal yang instinktif sekali gitu ya buat dia, animalistik gitu ya sebenarnya untuk saya, tapi kita suka lupa ya. Iya, mungkin tegang gitu kan, kita depan kamera kayak harus. Iya, bener. Iya, itu yang Pablo lakukan. Selonjoran juga. Harus lebih kayak Pablo. Bisa terinspirasi dari manapun as long as we're open to see that inspiration kan. That's true. Oke, terakhir aku juga pengen tahu hubungan mindfulness, being very mindful gitu ya. Apa sih benefitnya sejauh ini yang kamu rasakan for your mind, body, and soul secara keseluruhan dan menjaga keseimbangan kamu antara si mind, body, and soul? I feel that my mind, body, and soul have more capacity itu. Jadi nggak gampang ketrigger, jadi rasanya lebih luas, jadi lebih lapang. Mungkin hal-hal yang awalnya bikin aku cemas, sekarang aku nggak secemas dulu. Walaupun cemas itu masih ada, tapi nggak triggering kayak dulu. Emosinya juga sama, hal-hal yang dulu nge-triggering banget, trigger aku jadi less. Soul aku menjadi jauh lebih spiritual setelah belajar meditasi dan yoga. Karena aku kan agamanya Islam ya. Terus mungkin aku beribadah autopilot gitu. Tapi dengan aku belajar nafas, pikiran, emosi, aku jadi bisa ngerasa lebih terkoneksi gitu dengan Tuhan, dengan orang-orang lain gitu. Jadi there are many benefits dan bahkan dengan alam gitu. Jadi belajar mindful tentang pikiran, emosi tuh nggak cuma dampaknya ke orang, tapi aku juga jadi lebih recycling, lebih mindful terhadap sampah kayak gitu-gitu. To stuff yang seharusnya kita how can we regenerate and give back kayak gitu. Bahwa tahu kita nggak hidup di dalam kita menjadi the movie star of our own life, tapi we are there to also contribute, not only to take gitu. Jadi secara mind, body, and soul terus belajar ya tentu. Karena aku belajar mindfulness, EFT, nulis buku Mari Mindful, Human Design, semuanya itu karena aku butuh gitu, bukan karena aku yang paling jago atau paling tahu. So also knowing that I need to constantly learn dan practice, itu yang paling berpengaruh buat my mind, body, emotion, and soul. I see. So what's next for you? What's next? Sigh. Belum tahu ya. Sigh. To enjoy, to be open. Yeah, to be open to what's coming. Yeah. All right. Yeah. Thank you so much, Sami. Thank you so much, Ines, for having me. Thank you so much for everything, sharingnya, dan kayaknya aku juga akan mulai benar-benar mencari tahu tentang EFT dan bagaimana meregulasi emosi aku, dan khususnya juga buat yang nonton, mudah-mudahan memberikan banyak insights terkait dengan bagaimana sih kita menggunakan tubuh kita juga gitu ya untuk menenangkan orang lain, menenangkan diri kita sendiri, meregulasi semua feelings yang kita punya dan kita miliki yang datang dan pergi gitu ya, di-embrace semuanya. And once again, thank you so much for watching this episode. I'll see you again on another episode of On Lights. Bye-bye.